Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas rahmatnya, atas karunia-Nya, dan atas nikmat-nikmat-Nya, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kita berada di atas tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat kita diberi rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di negeri tercinta kita. Kemudian nikmat pula yang patut kita syukuri, yaitu nikmat berupa kesehatan. Demikian juga dengan nikmat waktu luang yang kita gunakan di siang hari ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang ada pada kita hingga saat ini yang kita gunakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi kita hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita hadis-hadis yang tertera dalam Kitabul Jami'. Kita masuk pada hadis yang ke-12. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di hadis nomor 5856 dan Sahih Muslim di nomor 2097 dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Yang kata para ulama, hadis ini merupakan salah satu pondasi kaidah umum yang diambil oleh para ulama, yaitu di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam dan menjadi tuntunan bagi kita adalah mendahulukan yang kanan dalam perkara-perkara yang baik dan menggunakan atau mendahulukan yang kiri untuk perkara-perkara yang buruk. Di antara sekian banyak kaidah yang dibuat oleh para ulama berdasarkan hadis yang tertera dalam Kitabul Jami' di hadis nomor 12 tersebut, maka para ulama menjadikan perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hal-hal yang baik itu dimulai dengan yang kanan, dan sebaliknya untuk hal-hal yang tidak baik, yang buruk, yang mungkin menjijikkan, maka dimulai dari yang kiri atau menggunakan tangan kiri. Sebagaimana contoh dalam hadis Bukhari dan Muslim yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu at-tayammun fi tana'ulih wa tarujjulih wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka menggunakan atau mendahulukan yang kanan ketika beliau memakai sandal, ketika beliau menyisir rambut, ketika beliau bersuci dan dalam perkara-perkara yang lain. Jadi Nabi SAW itu terbiasa kalau beliau memakai sandal itu yang kanan dahulu. Kalau nyisir rambut pun juga memulai dari belahan yang sisi sebelah kanan. Kalau orang tidak terbiasa mengikuti sunnah Nabi SAW, ya suka-suka dia,
suka-suka saya, mau sebelah kanan, kiri, belakang, ya sakarepe pokoknya ganteng, pokoknya cantik gitu ya. Apalagi kalau sudah mau kondangan, wah itu ibu-ibu bisa setengah jam di depan kaca nggak kelar-kelar gitu. Padahal acaranya cuma 10 menit. Ya bubuhe 10 menit di kaca bisa setengah jam. Rambut sebelah sana kurang bagus, enggak perhatikan yang kanan sama yang kiri. Nah ini termasuk sunnah. Kalau panjenengan mengikuti sunnah seperti ini, dan ini kita temui setiap hari, menyisir rambut kan bagian kehidupan kita setiap hari. Nah kalau ini kita terapkan dalam rangka untuk mengikuti sunnah Nabi, untuk mendapatkan pahala karena kita mengikuti tuntunan kita, contoh terbaik kita yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka akan dapat pahala. Hanya untuk urusan sisir rambut yang kita jumpai setiap hari, setiap waktu. Ya. Demikian juga ketika beliau bersuci, maka menggunakan bagian kanan terlebih dahulu, baru yang kiri. Termasuk ketika memandikan jenazah, sebagaimana diceritakan oleh para sahabiah, bahwasanya mereka menggunakan yang kanan dulu, bagian kanan baru yang kiri. Demikian seterusnya. Ya, untuk perkara-perkara yang baik. Ya. Tetapi untuk perkara-perkara yang buruk, ya beliau menggunakan tangan yang kiri atau bagian yang kiri. Ya. Termasuk juga ketika beliau mencukur rambut. Ketika tahallul, ya, setelah beliau melaksanakan manasik haji dan umroh, maka beliau mencukur rambut tahallul itu memulai dari sisi sebelah kanan. Jadi kalau panjenengan itu ke tukang cukur, ya, tukang potong rambut itu kalau bisa minta sama tukang rambutnya, tukang cukurnya, Pak, mulai dari kanan, Pak. Kalau orangnya yang cukur rambut itu ngerti sunnah, maka dia akan memulai dari yang kanan. Ya, saya punya langganan itu, ya saya sampaikan seperti itu. Saya panggil Cak kan, Cak sebelah kanan dulu Cak. Ya dia paham. Lama-lama setiap kali saya ke sana dia mulai dari sebelah kanan. Ya. Itu masuk sunnah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an dalam Sahih Muslim di hadis nomor 1305, ketika Anas bin Malik menceritakan bagaimana Rasulullah bertahallul. Lamma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrat wa nahara wa nusukahu wa halaqana walal haliqa sikkahu al-yamana fahalaqahu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melempar jamarat, kemudian beliau memotong hewan-hewan kurban beliau, maka beliau kemudian mencukur habis rambutnya, mencukur gundul rambutnya. Dan tukang cukurnya memulai mencukur itu dari sebelah kanan. Nah, tukang cukurnya karena diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dimulai dari yang sebelah kanan. Ya, ini termasuk perkara-perkara yang baik. Adapun untuk perkara-perkara yang buruk, maka dimulai dari yang kiri. Ya, contohnya ketika kita membersihkan kotoran, ya, habis dari buang air besar, buang air kecil, ya, masuk WC, keluar WC, itu mana yang lebih didahulukan? Nah, maka menggunakan yang kiri dalam hal-hal yang buruk. Ketika masuk WC, kamar mandi menggunakan kaki yang kiri lebih dahulu, baru yang kemudian yang kanan. Demikian seterusnya. Ya. Ini adalah salah satu contoh kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ke-12 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idang ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Jika salah seorang dari kalian menggunakan sandal, maka mulailah dari bagian yang kanan. Wa idza naza falyabda bishimal. Jika dia melepaskan sandal itu, maka mulailah yang kiri. Ya, jadi kalau ngelepas sandal itu yang kiri, makanya yang kanan. Wal takun al yumna awwalahuma tu'nalu wa akhirahuma tunza'u. Maka jadikanlah sandal yang kanan itu pertama kali dipakai, dan jadikan yang kanan itu, yang sandal kanan itu menjadi yang terakhir kali untuk dipakai, yang dilepas maksudnya. Apa hikmahnya? Karena kata para ulama, bagian kanan itu lebih dimuliakan daripada yang kiri. Sehingga ketika memakai yang kanan kemudian melepasnya itu kanan belakangan, maka yang kanan itu biar bisa mendapatkan kemuliaan lebih banyak daripada yang kiri. Bisa dipahami ya? Kalau dia masih memakai sandal posisinya ketika pertama kali dia pakai, dilepasnya belakangan, berarti kan durasinya lebih panjang.
Waktu memakainya lebih panjang dengan memakai sandal tadi. Nah, maka ini salah satu faedah bahwasanya ketika kita melepas yang kiri terlebih dahulu untuk memuliakan yang kanan, agar kanan lebih banyak mendapatkan kemuliaan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian ada orang yang memakai sandal itu, ya, makainya yang kanan, melepasnya yang kanan pula. Wonten sing ngoten nggih. Atau wonten sing mboten perhatian, mbok kanan mbok kiri pokoknya dicopot ngono. Apalagi cepet-cepetan pengen masuk masjid atau kemana gitu. Nah, ini perlu diperhatikan jemaah sekalian. Ya. Jadi kalau memakainya yang kanan, melepasnya yang kanan pula, maka dia tidak sesuai contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia harus memulainya dari yang kiri terlebih dahulu. Maka perhatikan kalau kita mau pakai sandal, sepatu dan seterusnya, maka gunakan yang kanan dahulu. Dan ada tipsnya kan, bagaimana kalau kita masuk masjid ketika sandal itu dilepas dan dipakai. Ketika kita masuk masjid kan kita ngelepas yang kiri dahulu, betul nggak? Nah, padahal masuk masjid yang sebelah mana? Kanan. Nah ini otomatis habis ngelepas kiri kirinya langsung masuk ke masjid. Nah, tipsnya panjenengan injak kaki yang kiri, sandal yang kiri diinjak. Terus lepas sandal yang kanan, baru kemudian kanan melangkah ke masjid. Jangan kadang-kadang lepas langsung masuk gitu loh. Nah ini ternyata kiri yang masuk duluan daripada yang kanan. Terkadang kita jumpai sandal itu kadang yang kiri di depan, yang kanan ada di sono. Terus saya paling mangkel kalau ada lihat orang pakai sandal kayak gitu. Ini kelihatan kalau orangnya buru-buru. Ya, tidak biasa teratur. Kalau saya sudah terbiasa teratur, kalau sandal itu mesti saya taruh posisinya menghadap kalau saya keluar. Ya, panjenengan pernah kan lihat ada orang sandal itu posisinya sudah ya sakarpe masuk begitu dia mau keluar dia kesulitan untuk ngambil sandalnya. Kalau saya terbiasa sandal itu saya taruh menghadap keluar. Sepatu dan seterusnya. Di rumah pun juga demikian. Karena apa? Nanti kalau kita keluar kita sudah langsung masuk pakai sandal. Dan di masjid di tempat daerah saya sana itu ada seorang ibu-ibu yang mudah-mudahan beliau diberi pahala sama Allah. Setiap kali sholat itu selalu datang ke masjid. Entah beliaunya sholat apa enggak saya enggak tahu. Itu mesti membaliki sandal. Di sandalnya jamaah yang buahnya itu dibaliki semua menghadap ke arah sana semua. Jadi orang keluar itu langsung pakai sandal. Saya pertama enggak tahu kenapa kok sandalnya orang-orang itu pada rapi semua. Padahal saya masuk itu pertama acak-acakan, Pak. Ternyata saya tahu ada orang yang merapikan. Ya, mudah-mudahan diberi pahala beliau. Memudahkan orang untuk pakai sandal dan sepatu. Jadi yang sempurna sunnah itu adalah menggunakan yang kanan, melepas yang kiri. Ya. Yang menyelisihi sunnah adalah dia melepas yang kanan, pakai yang kanan, melepas yang kanan pula, atau dia pakai yang kiri, melepasnya yang kanan. Nah ini termasuk menyelisihi sunnah. Ya. Memang tidak sampai derajat dosa. Tidak sampai derajat dosa. Orang melepas kiri dulu baru kanan, atau dia melepas kanan terus memakai kanan melepas kanan pula, itu enggak sampai dosa memang. Tetapi kita harus terbiasa membiasakan yang kecil-kecil dalam rangka untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa mencapai amalan-amalan yang besar kalau yang kecil kita nggak mampu untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Termasuk ketika kita pakai pakaian, kan sama kan? Panjenengan kalau pakai pakaian terus penting, kan kanan dahulu, baru kiri. Kecuali pakai kaos langsung masuk kanan kiri gini masuk jadi semuanya jadi satu. Yang keluar pun juga demikian. Ini kita membiasakan. Nah, ini pembiasaan. Ya. Ala bisa itu karena biasa. Ini hadis yang ke-12. Kita tambah dengan hadis yang ke-13. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yun'il huma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Jangan salah seorang dari kalian berjalan itu dengan satu sandal, tetapi hendaklah dia memakai sandal kedua-duanya atau dia lepas kedua-duanya pula. Panjenengan pernah lihat orang pakai sandal satu? Kenapa? Kenapa satunya? Sandalnya putus yang satu.
pedot, belum sempat cari peniti. Ya, sandalnya lepas sehingga dia kedingklangan megang yang satu untuk sampai ke rumahnya. Kan sering kita jumpai seperti itu. Tidak tiap hari memang, tapi ada. Ya. Jadi Rasulullah memerintahkan pada kita, kalau sandal kita itu pakai dua-duanya. Kalau nggak pakai ya jangan nggak pakai salah satunya, ya lepas dua-duanya pula gitu. Ya. Pakai kedua-duanya atau tidak kedua-duanya dipakai. Faedahnya apa? Rasulullah SAW itu pernah beliau sesekali itu berjalan dengan nyeker, nggak pakai sandal. Itu bagian dari kebiasaan beliau SAW. Jadi kalau ada orang nggak pakai sandal, ya, nggak apa-apa. Itu bagian dari Nabi kita SAW. Apalagi kalau daerahnya itu banyak kerikil-kerikil yang kecil-kecil yang untuk apa, Pak? Refleksi. Sambil melatih refleksi itu enak. Kalau subuh itu, saya kadang kalau kondisi normal tidak pandemi seperti ini, saya kalau ke masjid sandal saya cangking, ya, atau saya pulangnya itu saya cangking, saya nyeker. Entah berangkatnya, entah pulangnya. Biasanya saya pulangnya biasanya, nggak pakai sandal. Ya. Rasulullah pernah melakukan seperti itu, dan termasuk sunnah. Ya. Apa larangan memakai sandal cuma sebelah? Kok nggak boleh? Ada beberapa sebab, kata para ulama. Yang pertama, para ulama berpendapat bahwasanya kita ini dituntut untuk adil dalam anggota tubuh kita. Mengapa Rasulullah memerintahkan jangan pakai sandal cuma satu atau sepatu cuma sebelah? Pendapat pertama menyebutkan bahwasanya kita ini harus adil pada anggota tubuh kita. Kalau yang kanan pakai sandal, ya yang kiri pakai sandal pula. Kalau kita pakai salah satunya, nggak adil kita. Sampai seperti itu jemaah sekalian. Untuk urusan adil, para ulama itu pada tubuh kita ini diperlakukan pula. Bukan hanya pada orang lain loh ya. Untuk tubuhnya sendiri ini kasih adil. Ya. Pakai giwang kanan tok. Ya kiri lah pakai sepasang gitu. Tapi kalau jam tangan ya susah kalau panjenengan pakai dua-duanya. Punya dua di rumah pakai kanan kiri gitu ya. Bukan itu maksudnya. Kemudian pendapat kedua mengatakan khawatir kalau dengan satu sandal dipakai, anggota tubuh satunya kaki yang tidak pakai sandal akan terluka. Akan mengalami celaka, lecet dan seterusnya, kena duri dan seterusnya. Maka ini tidak boleh. Memudaratkan anggota tubuh itu tidak boleh. Ya. Membuat tubuh termudaratkan karena tubuh kita ini kan titipan dari Allah, Pak. Kita ini tidak punya hak atas tubuh kita. Ini semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita semena-mena memperlakukan tubuh kita dengan seenaknya. Contohnya apa? Digambari. Ya, digambari punggungnya, tangannya, dan gambarnya tidak bisa dihapus. Sakit itu jangan sekali. Mudarat napa mboten? Mendolimi badan apa tidak? Zalim itu sakit itu jangan sekali. Dan untuk menghapusnya itu pun juga sakit. Tahu kan yang saya maksud? Napa? Nah, kalau gambar tatonya bagus sih mungkin nggak apa-apa. Kadang-kadang gambarnya asal-asalan, gambar pindang gitu. Ini nggak keren ini, tato gambar pindang gitu. Itu sakit, itu mendolimi tubuh, nggak boleh. Nah, maka kalau ada orang pakai sandal cuma sebelah, dia memudaratkan kaki satunya, maka ini nggak boleh. Karena kita nggak boleh memudaratkan tubuh kita. Panjenengan makan, minum, beraktivitas itu tidak boleh yang tujuannya sengaja memberi mudarat pada tubuh. Tidak boleh. Makan berlebih, mudarat tidak? Mudarat. Karena semua yang berlebihan mudarat. Panjenengan minum air cuma segini dok. Bismillah. Cara saya minum, Pak. Ngasih contoh minuman. Kalau panjenengan minum segini tidak apa-apa, minum sak gentong. Mudarat napa mboten? Air loh ini.
Bukan minuman memabukkan, bukan, tapi air. Mudorot. Kenapa? Berlebihan. Makan berlebihan, ya tidak boleh pula. Panjenengan nggak bisa berdiri orang banyak makan itu. Secukupnya. Nah ini memberi mudorot, tidak boleh. Ya, beraktivitas juga demikian. Ya, apa saja tidak boleh. Pendapat ketiga menyebutkan bahwasanya orang pakai sandal sebelah atau sepatu sebelah ini menarik perhatian orang. Maka jangan pakai sebelah. Lepas satunya atau pakai dua-duanya. Karena kalau orang pakai satu sebelah, panjenengan pasti lihat tidak? Lha iki lapo iki. Apalagi satunya itu pakai napa bahasa sepatu niku napa? Napa? Cijitin napa? High wheel, napa? Ya wis pokoke kon niku lah pokoknya. Itu kalau 5 cm, yang satunya kemudian enggak dipakai, apa yang terjadi jalannya? Jeglak-jegluk. Menarik perhatian tidak? Menarik perhatian. Dari rumahnya sampai ke masjid atau sebaliknya, orang sak dalan lihat semua, Pak. Ini namanya suhroh. Suhroh itu menarik perhatian orang untuk cari popularitas. Ya, untuk cari popularitas. Maka kata para salaf terdahulu, kalau engkau ingin terkenal, maka kencingi itu Ka'bah. Maka engkau akan terkenal. Kencingi Ka'bah, Pak, panjenengan terkenal sak dunia nanti. Sudah viral nanti videonya kemana-mana. Sekian juta orang melihat video kita di YouTube misalnya. Kenapa? Suhroh, cari perhatian. Nah ini nggak boleh. Hukum asal suhroh itu nggak boleh. Mencari perhatian orang dengan hal-hal yang sifatnya aneh, yang tidak lazim. Nah di sini para ulama menyebutkan suhroh itu contohnya adalah yang termasuk di dalamnya adalah pakaian yang terlalu indah dan terlalu mahal, sehingga kalau dipakai orang Nyun Sewu di Gubeng Jaya sini itu ya aneh gitu loh, Pak. Panjenengan ada warga sini pakai bajunya wah gitu loh, ya kinclong, ya kemerlip. Kira-kira jadi perhatian tidak? Ibu sopo? Wong gang piro? RT piro? Orang jadi perhatian itu. Karena tidak umum pakaiannya. Itu satu. Yang kedua, pakaian suhro itu atau yang suhro termasuk pakaian, yaitu orang yang pakai baju yang sifatnya untuk merendahkan dirinya supaya orang perhatian sama dia. Ya, pakaian compang-camping, pakaian terlihat lusuh, pakaian terlihat enggak disetrika, kayak baju ditekuk-tekuk gini habis itu dipakai gitu. Itu orang jadi perhatian. Panjenengan pakai kondangan model kayak gitu, pasti jadi perhatian itu. Badiet panjenengan untel-untel gini habis itu pakai. Atau kudungnya, ya jilbabnya ibu-ibu enggak disetrika, diuntel-untel langsung pakai. Nah, misalnya terlihat lusuh. Untuk menunjukkan dirinya itu orang yang banyak ibadah, sehingga nggak sempat untuk setrika, nggak sempat cuci, nggak sempat urusan-urusan dunia, nggak sempat. Ini menunjukkan sama orang, ini nggak boleh. Namanya suhro. Ya. Jadi merendahkan diri dalam rangka untuk mengangkat dirinya di mata orang. Ini pun juga termasuk kategori riya yang terselubung. Jadi merendahkan diri dalam rangka supaya orang memuji dirinya. Namanya suhro pakaiannya, itu tidak boleh. Atau yang ketiga, pakaiannya modelnya itu aneh, tidak familiar di masyarakat kita. Orang pakai jubah, orang pakai gamis, biasa mboten? Biasa. Ya, biasa, tapi ada yang pakaiannya itu aneh, tidak lumrah di tempat kita, di masyarakat kita tidak lumrah. Maka ini termasuk pakaian yang suhro. Ya, depannya pas sak badan, belakangnya panjang, 2 meter. Aneh itu pakaian kayak gitu ini. Ya, yang bawa harus 4 orang, 5 orang di belakang. Mantennya wis sampai di tempat uangnya sing ning mburi kono sing bawa, Pak. Karena saking panjangnya. Ini pakaian yang suhro juga, pakaian yang aneh. Tidak familiar, dan ini masuk pada ilat atau sebab dari dilarangnya kita memakai sandal yang cuma sebelah.
Sebab yang keempat atau pendapat yang keempat menyebutkan bahwasanya larangan memakai sandal sebelah itu karena meniru perbuatan syaitan. Karena syaitan itu pakai sandal atau alas kaki cuma sebelah. Pakai ngertes nggih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innas syaitana yamshi bin na'lil wahidah." Sesungguhnya setan itu kalau jalan pakai satu sandal. Jadi kalau ada orang pakai sandal cuma sebelah itu niru setan. Tapi jangan panjenengan terus kata-katai, setan lewat, ya enggak boleh pula. Dari mana kita tahu? Ya Rasulullah SAW mengabarkan pada kita. Ya. Jadi ini semua Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, tuntunan untuk kita agar ketika kita ini beraktivitas, ya terutama pakai sandal, sepatu, kita terjaga ya dari hal-hal yang memberi mudarat pada kita dan memberi keindahan pada pelakunya. Ya, tidak memberi mudarat pada kita dan memberikan keindahan pada tubuh kita. Bayangkan kalau ada orang yang kemudian dengan pakaiannya dia justru menjadi cemoohan orang. Karena ternyata dia mungkin salah kostum, ya, salah pakai ini dan itu. Karena apa? Dia nggak ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian. Dan dalam berpakaian itu tidak harus mahal. Ya, perlu dicatat. Berpakaian tidak harus mahal, tetapi dia bagus secara syar'i, dia menutup aurat, ya, tidak termasuk pakaian yang aneh dan mengundang perhatian orang karena keanehan pakaiannya di masyarakat tersebut. Maka ini sudah cukup bagi dirinya untuk berpakaian. Janganlah kita menumpuk-numpuk pakaian kita, janganlah kita kemudian mengumpulkan sandal, sepatu, ya, yang kemudian kita pakai mencocokkan pakaian kita, ya, bajunya merah, tua, tasnya nanti agak hitam-hitam sedikit, sepatunya cari yang cocok, pakai. Kan jadi merepotkan. Yang merepotkan keuangan suami pula kalau ibu-ibu yang pakai. Ya, maka pakai yang secara umum saja. Pakai untuk sandal sepatu bepergian, untuk sehari-hari, ya, selesai. Kadang ada orang itu karena hobi barangkali ya, ngumpulkan sandal, ngumpulkan sepatu. Panjenengan pernah dengar berita tempo dulu ada seorang first lady, ya, ibu negara di sebuah negara di Asia Tenggara, yang kamarnya itu isinya sepatu bermerek semua. Kemudian setelah digulingkan, dikudeta, ternyata dijumpai, ya, sepatu itu masya Allah, kayak toko, kayak pabrik. Nggak dipakai itu. Ingat orangnya kan panjenengan? Ya, ibu-ibu masih ingat itu. Karena apa? Sepatunya soalnya. Bukan sama orangnya. Itu dia tuh punya sepatu banyak itu. Lah untuk apa dipakai? Lah kaki kita loh cuma 2. Apa kalau kemudian kita pergi ke Melijo ganti sepatu, ganti sandal, nanti pergi lagi ke tempat lain ganti sandal pula? Kan enggak pula. Ingat, semua barang-barang kita, harta kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, butuh kita apa sih? Ya, ini akan mengurangi rasa tamak kita terhadap dunia. Ya, rasa kemaruk kita terhadap perhiasan-perhiasan dunia. Maka ini mengajarkan pada kita bagaimana kesederhanaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau ingin berhias dengan lebih, beliau mampu insyaallah. Karena beliau mendapatkan harta limpahan ghanimah itu banyak. 1/5 bagian perang ketika ghanimah itu untuk Allah dan Rasulnya. Tapi Rasulullah tidak pernah menyimpan harta itu begitu banyak di rumahnya. Tidak pernah ada harta itu yang sampai bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau teringat ketika asar setelah sholat beliau masuk ke kamar, kemudian beliau bagi-bagikan itu harta. Dan itu dicontoh oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau mendapatkan hadiah dari seorang khalifah di masa itu, ya, beliau mendapatkan 1000 dinar kalau tidak salah. Ketika itu beliau sedang berpuasa sunnah bersama dengan pembantunya. Kemudian beliau mengutus pembantunya itu untuk membagikan harta itu kepada seluruh orang-orang di Madinah, yang fakir miskin, yang yatim, yang membutuhkan, semua dibagikan. Mulai dari tengah hari sampai jelang maghrib. Bayangkan saking banyaknya harta yang harus dibagikan, dari tengah hari sampai maghrib baru kelar. Padahal ketika itu Aisyah radhiyallahu anha itu beliau posisinya sedang berpuasa dan tidak ada makanan yang bisa dimakan banyak di rumah.
Pembantunya mengatakan, "Ya ibunda, tidakkah engkau tadi menyisihkan sebagian uang tadi untuk kita berbuka puasa?" Lu bayangkan ya Mas kan. Puasa enggak eling kok buka apa, padahal ini uang ini segepok ini banyak ini. Tapi beliau bagikan habis untuk orang-orang yang membutuhkan di kota Madinah. Kenapa? Yang dicontoh ada, suri toladannya itu ada. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang untuk urusan harta beliau Masya Allah. Nah, ini semua menjadi pelajaran bagi kita ya, dari hadis 2 yang kita pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqomahan untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun yang sederhana. Urusan pakai sandal kanan, lepas yang kiri, enggak boleh pakai salah satunya dan seterusnya, ini bagian yang sederhana aja Mas sekalian. Tapi dari yang sederhana itulah kemudian Islam ini menjadi mulia. Karena ternyata Islam tidak hanya mengurusi yang besar-besar, yang kecil, yang remeh-temeh, kata orang Malaysia itu remeh-temeh. Remeh-temeh yang enggak ada nilainya kata orang, itu diurusi oleh Islam. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan agama kita. Karena Islam ternyata ngurusi juga yang kecil-kecil gitu loh. Lihat agama yang lain tidak seperti itu. Maka berbahagialah, bersyukurlah kita semua ada di bawah hidayah Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita ini menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.